Saya akan coba menjawab tiga pertanyaan yang diberi kepada saya mengenai kepemimpinan di Papua. Nama saya Scotty Wisely. Saya sedang belajar banyak di sini. Sudah 24 tahun saya tinggal di daerah pegunungan Papua, tapi saya masih rasa saya buta tuli dan hanya mengerti sedikit. Jadi saya bisa hidup di sini 100 tahun lagi baru masih akan di dalam proses belajar. Jadi saya hanya akan lempar ide-ide saya. Harap kalau teman-teman ada pikiran lain atau tidak setuju, rasa ini bukan langsung turun dari Tuhan, ini hanya pendapat saya sebagai orang luar yang tinggal di Papua sedikit ini. Pertanyaan nomor satu, apa itu kepemimpinan dalam pola pikiran orang Papua? Dan saya melihat, saya sudah pernah tinggal di dalam 8 negara, 30 rumah, banyak provinsi, banyak daerah, dan saya lihat manusia semua sama sebenarnya. Mungkin 90% sama, 10% beda. Jadi pada waktu saya melihat kepemimpinan di Papua, itu tidak jauh beda dari tempat lain. Nomor satu, seorang pemimpin harus ada visi dan tujuan jelas. Dia harus janji bahwa dia akan bawa sekelompok orang ke salah satu tujuan itu. Nomor dua, saya pikir kita semua mau ada pemimpin yang berani, yang siap berdiri teguh untuk apa yang dia percaya. Itu sangat penting bahwa kita semua di seluruh negara dan budaya. Nomor tiga, dia harus bisa menjamin bahwa dia akan bantu supaya kebutuhan-kebutuhan dilengkapi. Dia akan menjamin keamanan, kenyamanan pengikut-pengikut dia. Dan cara yang terbaik yang kami lihat di seluruh dunia itu seorang pemimpin yang siap korbankan diri untuk kebaikan pengikut dia. Baru pemimpin seperti itu di Papua, di Amerika, di India, di Afrika, orang itu sangat dihargai dan nama dia akan diingat lama, dia akan masuk sejarah sebagai pemimpin yang baik. Nomor 4, dia harus bisa mencari atau membuat kesempatan. Dan dia harus buat hubungan yang akan bawa kesempatan atau nomor 5, dia harus bisa komunikasi visi, dan kalau dia ada skill komunikasi yang baik, itu sangat menolong dia sebagai pemimpin. Perbedaan antara Papua dan Amerika dan India dan Afrika itu caranya. Mungkin isinya sama, tetapi kulitnya atau bentuknya sedikit beda. So pada waktu kami lihat Presiden Donald Trump di Amerika dulu, dia memang menjanji bahwa dia ada tujuan untuk rakyat. Make America Great Again. Kita akan bangkit Amerika sampai itu menjadi negara superpower lagi seperti dulu. Itu dia punya janjian. Dan dia memotivasikan rakyat Amerika mendukung saya supaya negara kami bisa menjadi superpower lagi. Dia menjanji mengenai ekonomi, itu jaminan bahwa akan ada cukup, akan ada kelebihan. Now, banyak pendeta-pendeta di bagian health dan wealth, yang kami bilang di Amerika health dan wealth gospel, itu salah satu ajaran dari banyak pendeta yang janji kalau ikuti saya punya ajaran, kamu akan sehat, kamu akan kaya. Mereka juga memimpin dengan visi tujuan jelas sama dengan Donald Trump. Kau akan nyaman, akan kaya, akan sehat, akan ada cukup kalau mengikuti saya. Nomor 2, untuk Papua, kami bisa lihat banyak pemimpin juga memimpin sama. Kalau ikut saya akan, baru zaman ini itu Otsus.
dan akan ada bandes, akan ada uang ini, akan ada uang itu. Kalau mendukung saya, kasih suara sama saya akan menjamin semua. Saya ada tujuan itu dapat uang kekayaan, baru saya akan bagi-bagi dengan kalian. So, sama dengan Donald Trump, sama dengan pendeta-pendeta di Amerika, Health and Wealth. Baru sekarang kami bisa lihat banyak pemimpin politik di Papua juga sama. Courage, start a conflict. Sering pemimpin akan buat konflik. Dan dia akan palang atau akan serang atau dia akan dan sering alasan itu saya harus melindungi saya punya orang ini jahat dan mereka merampas kekayaan kami, mereka ada ya, so dia selalu biasanya sering kami lihat pemimpin sebelum dia naik kami tidak sadar bahwa orang ini adalah musuh kami, tetapi untuk dapat support dia akan membuat konflik, baru dia bisa membuktikan bahwa dia berani untuk melawan kelompok ini jahat yang akan merusak masa depan kita punya orang begitu. Jadi sering kami lihat di Amerika presiden sebelum ada pemilu mereka akan start perang 1 tahun sebelumnya, Afghanistan, Irak, di mana saja, supaya rakyat bersatu dan mendukung untuk melawan musuh ini. Sebenarnya itu bukan musuh kami, tapi presiden perlu buat konflik supaya kita mendukung dia. So ini contoh-contoh negatif mana kami bisa melihat hal yang positif yang kami mau dalam seorang pemimpin bisa menjadi negatif di seluruh dunia. Nah ini ada perbedaan. Macam Donald Trump, dia tidak janji kasih suara sama saya akan membiayaimu. Kamu tidak harus susah lagi, just tunggu dan saya akan urus semua. Di negara-negara kaya macam Amerika, Eropa, Jepang, mereka janji saya akan kasih kesempatan supaya kalian bisa kerja. Sistem yang adil, sistem yang jujur, keamanan. You tidak harus stres dengan pajak tinggi dari negara. Tetapi saya akan membentuk suasana atau negara supaya siapa yang rajin kerja bisa kaya. Tapi itu kembali ke keringat orang itu. Nah ini perbedaan dengan apa yang kami melihat di janjian-janjian yang ada di Papua sekarang. Kedua yang beda itu mengenai kesempatan. Kesempatan di negara maju dan kaya, mereka selalu pikir kami akan membuat kesempatan. Pendidikan, ajaran, ilmu, sains, aturan-aturan yang mengkontrol dunia, kalau kami belajar itu semua dan mengerti itu, kami bisa menciptakan ribuan kesempatan, baru kita bisa maju, bisa kaya, bisa aman. Tetapi di Papua, kesempatan itu dicari sampai dapat, bukan diciptakan. Hampir tidak ada orang di sini yang saya ketemu yang percaya bahwa mereka bisa menciptakan kesempatan. Kami selalu mendengar, tunggu kesempatan. Kami akan mencari kesempatan. So ini pola pikiran sama dengan orang pemburu. Dia akan ke hutan dan dia akan cari kuskus atau kasawari atau babi hutan. Dia tidak akan ciptakan babi hutan. Dia akan mencari, bunuh itu, bawa kembali, bagi-bagi dengan rakyat. Dan itu sama dengan Otsus sekarang, sama dengan Dana semua. Kami mencari, dapat, bawa kembali, dan bagi-bagi. Ini beda jauh dari menciptakan. So, kalau kami lihat sekarang di Papua, perusahaan kayu dari Korea masuk, dia tawar saya mau beli sekian banyak hektar ini kayu, baru tanam kelapa sawit. Dan masyarakat, wah luar biasa ini kesempatan, kami terima uang. Dan mereka tebang kayu semua, dan dari kayu itu mereka buat perabot, mereka buat banyak hal, dan mereka ada pabrik-pabrik. Dan dengan pabrik itu mungkin mereka bayar 80.000 satu kubik untuk kayu. Tapi
uang yang mereka untung atau dapat itu 80 juta dari 1 kubik kayu itu. Jadi mereka beruntung sekali karena mereka tidak pergi mencari, tapi mereka pergi dan menciptakan kesempatan. Now, pemerintah Papua yang jual tanah itu dan kayu itu, dia akan bawa uang kembali dan bagi-bagi dengan dia punya orang. Dan masyarakat akan bilang, ini pemimpin top, ini pemimpin yang hebat. Karena dia bagi hasil dari apa yang dia mencari. Atau kata yang paling penting di sini itu kasih. Dan di Papua kasih itu selalu, atau dia mengasihi saya selalu dengar, dia mengasihi saya, dia bayar saya punya uang sekolah. Dia mengasihi saya, dia memberi 1 juta pada waktu saya sakit. Dia itu selalu mengenai memberi sesuatu. Baru itu pemimpin atau orang yang baik kalau dia memberi uang atau barang. Nah, di budaya barat, budaya Jepang, budaya Korea Selatan, kalau kami memberi barang atau uang itu tidak terlalu penting. Yang penting kami memberi ilmu. Kami memberi kunci-kunci untuk berhasil lewat pendidikan. Dan kalau mengajar orang, mendidik dia, membentuk dia, memuridkan dia, supaya dia bisa mandiri, dia bisa menciptakan kesempatan sendiri, dan dia akan mandiri seumur hidup dia. Kalau saya memberi kepada dia, berarti saya rasa kasihan, saya lebih dari dia, dia kurang dari saya, dan dia harus tergantung kepada saya seumur hidup dia. So, ini perbedaan yang kedua mengenai kesempatan. Kami mau memberi ilmu supaya orang itu bisa menciptakan kesempatan sendiri di dunia kaya. Di Papua masih berharap ke barang atau uang. Apa itu kepemimpinan menurut pola pikiran di Papua, lebih khusus di daerah pegunungan, yang saya melihat itu orang yang ada tujuan dan visi yang jelas, dia bisa komunikasi visi itu, dia cukup berani untuk maju dan undang orang untuk ikut itu. Dan dia juga akan memperhatikan dia punya pengikut-pengikut dan melengkapi mereka punya kebutuhan. Dia juga akan mencari kesempatan. Nah, dua perbedaan itu, menciptakan kesempatan atau mencari kesempatan, dan memenuhi kebutuhan mereka. Sangat beda di budaya luar dan budaya Papua yang saya melihat. Jadi saya jelaskan dengan contoh satu, kasih, mengasihi atau memberi. Dan ini yang buat banyak konflik antara orang luar negeri dan orang Papua. Orang luar negeri yang masuk dan mendidik, mengajar, bagi semua ilmu mereka, baru orang Papua rasa dia tidak kasih apa-apa. Dan menurut orang Amerika atau orang Eropa, dia sudah memberi yang paling penting. Baru itu dianggap tidak penting atau tidak berarti. Dan mungkin orang Papua datang dan bawa daging wam dan memberi ke orang Barat, dan orang Barat hanya, oh terima kasih, tapi tidak menghargai pemberian itu atau tanda mengasihi itu. Oke, so menurut saya itu 5 faktor yang saya melihat paling dasar dalam hal kepemimpinan di luar dan di dalam.